Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan sedikit kameranya, Cid. Salam sehat semuanya. Dan sekarang Umi, sebenarnya Umi segan juga ya untuk berbagi tips, tapi karena ini demi kebaikan, ini nggak apa-apa. Terlepas dari pengalaman Umi dan Rashid, sebenarnya habis Lebaran kemarin itu, ketika Umi sakit, sempat imun tubuh Umi turun dan Umi terkena dampak coronanya ya, bukan dampaknya lagi, memang terkena. Dan juga Rashid dan saya Rashid sempat hilang penciumannya ya, sempat hilang penciumannya 3 hari. Dan Umi tidak ke dokter, tapi Umi tetap konsultasi dengan dokter lewat handphone. Karena di situ yang parah itu Umi di situ perut Umi mules, Umi mencret, demam, kepala sakit, mual, dan tenggorokan Umi itu nggak tahu Umi seperti ada yang berjalan-jalan dalam tenggorokan ini, dan dada Umi sakit, nyeri. Umi sempat bertanya apakah ada Umi bertanya jantung sebelah mana. Umi tanya jantung sebelah mana gitu. Umi pikir Umi kena jantung gitu ya. Dan dari sebelum COVID itu tuh, mungkin masih ingat para sahabat semua, Umi sering buat infusi water dari semua rempah-rempah. Ketika Umi sakit kemarin itu, kebetulan rempah-rempah itu masih banyak di rumah Umi, dan cengkehnya banyak, kayu manisnya banyak, semua masih ada yang kering ya. Kayak jintan hitamnya ini juga ada, tapi Umi nggak kepikir waktu itu mau ngerebus cengkeh sama kayu manis. Umi hanya berpikirnya itu hanya menjadikan dia infus water gitu. Nah, ketika Umi udah di puncak lemasnya, berpikir aku menitip anak aku kemana dengan kondisi aku udah seperti ini. Umi berjuang melakukan, dan Umi mengorbankan 1 ceret listrik pemasak air nih. Nah, ini yang Umi pakai, dan Umi tidak memberitakan keluar kalau Umi terkena. Itu Umi nggak mau. Umi diem dan tetap mengisolasi diri di rumah. Ada 3 minggu kita ya, hampir 21 hari nggak ada keluar sampai saya rasa stres. Umi bilang kalau kondisi Umi tidak fit, Umi tidak berani keluar gitu. Nah, baiklah sahabat semua, saudara semua yang ada di luar sana, Umi akan berbagi tips, semoga ini bermanfaat nantinya. Sekarang ini semenjak sakit itu 1,5 bulan yang lalu, Umi menyetok cengkeh sama kayu manis, dan ini nggak bisa putus di rumah. Ketika udah rasa-rasa habis, Umi cepat membelinya lagi. Dan ada madu. Ini yang terpentingnya ini sama Umi nih. Insya Allah berkat doanya, ridhonya Allah. Dan setiap hari Umi menghirup uap cengkeh dan madu, dan barusan tadi kita minum. Ketika Umi merebus pertama kali cengkeh dan kayu manis pertama sekali itu, Umi akan mengambil 1 gelas. Karena air cengkeh dan madu ini, rebusan ini sekali 3 hari Umi ganti. Dan untuk perebusan awal lagi itu Umi akan mengambil setengah gelas dan dicampur jintan. Nah, itu minum memang pahitnya luar biasa. Nggak pahit inilah, pokoknya nggak enak lah, pokoknya nggak seenak hamburger, nggak seenak es krim gitu ya. Dan dicampur juga dengan madu. Ini madu selalu standby. Dan ada juga ini jintan hitam. Ini juga ada Hustul Hindi. Ini Hustul Hindi ini yang udah yang kedua ya. Dan nanti dicampur dengan nabatus soda, dan ini vitamin dosis 1.000 apa 5.000 ya, Umi lupa deh. Dan ini penunjang.
Dan ini akan Umi praktekkan. Masukkan air cengkeh, segenggam cengkeh ke dalam wadah air seperti ini. Dan itu dicampur dengan kayu manis 3 ruas. Kadang kayu manis itu ada yang panjang, ada yang segini-segini, yang udah dikemas segini-segini, ada yang besar gitu ya. Nah, dipotong aja sebesar ibu jari. Dan kalau dia kecil, masukkan dia agak 4 batang. Kalau dia besar, masukkan 2 atau 3 saja. Dan ini sekarang akan Umi nyalakan. Nah, Umi akan membiarkan ini mendidih dulu. Dan hirupan pertama, kalau kita belum pernah melakukan, jangan terkejut, jangan kaget. Hirupan pertama yang kita lakukan itu akan diserangnya itu, ini pangkal hidung di sini, kepala, pangkal tenggorokan, dada. Itu akan perih dan sakit nantinya. Itu pertama hirup kalau kita benar-benar menghirupnya gitu. Tapi itu hanya berlangsung 1, 2, 3 sampai 4 kali hirup. Dan selanjutnya itu tidak masalah lagi. Nah, ketika setelah kita menghirup, diselang-seling, hirup dari hidung, keluarkan dari mulut, hirup dari mulut, keluarkan dari hidung. Dan itu bersih sendiri. Nanti ada bersin. Loh, kok bisa bersin, kok bisa batuk? Ya, karena dia memecah lendir-lendir dahak-dahak atau yang menyumbat di saluran pernapasan kita, di hidung kita itu. Itu untuk tahap awal. Kalau sekarang Umi udah nggak pernah bersin lagi. Tapi enak, yang ada itu berkeringat. Nah, keringatnya itu untuk apa? Untuk vitamin D-nya. Jadi kita bisa juga di antara panas cahaya matahari juga bisa dari sini mengambil vitamin D-nya. Insya Allah. Dan Umi berbagi ini semoga banyak saudara-saudara kita ada sekarang di luar sana yang terkena virus COVID. Semoga ini bisa melakukan isolasi mandiri di rumah dan menterapi diri sendiri dengan rempah Indonesia, rempah terbaik Indonesia insya Allah. Dan ini Umi akan tunggu dirinya, dan ini Umi sengaja Umi desain sendiri, Umi buat sendiri. Dan rumah Umi sekarang ini harum aromaterapi nih. Setiap hari Umi melakukan pagi itu tidak pagi sekali sih, ketika panas matahari naik Umi itu melakukan jam 11 atau jam 12. Nah, kalau Umi pengen bertemu nih panas cahaya matahari dengan panasnya cengkeh dan kayu manis, Umi melakukan itu tepat jam 12. Kalau nggak jam setengah 2, pas panas-panas teriknya. Dan nanti sore ketika mau mandi sore. Dan begitu juga Syarasid tidak bisa melakukan 3 kali sehari karena dia daurah. Tapi Umi bawa ke tempat dia daurah tersebut, dan Umi minta anak-anak semua menghirup uap ini gitu. Ya, kita hanya menjaga, semua kita balikkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba-hambanya Allah ini hanya berikhtiar. Allah sudah memberikan ini semua kepada kita. Allah sudah menciptakan semua tanam-tanaman dan rempah-rempah yang luar biasa, yang mana semenjak dari zaman Rasulullah SAW ini sudah ada dan memang sudah dijadikan obat. Seperti juga daun katarak ya, itu daun katarak juga obat. Nah, Umi aja belum apa-apa udah berkeringat. Banyak sih, daun tapak leman, kumis kucing. Umi sampai hafal semua ramuan-ramuan itu. Nah, ini sudah mendidih, Umi buka. Dan ini uapnya akan ke muka Umi semuanya. Nah, Umi mulai menghirup dengan hidung. Pertama Umi hirup dengan hidung. Belum mendidih sekali, tapi uapnya sudah keluar. Jadi kenapa Umi buat seperti ini? Biar uapnya itu full ke muka kita, ke mulut kita. Ini karena baru terasa perihnya.
Nah, sekarang ini Umi hirup dengan mulut. Ini lagi menggelegak, ini lagi mengeluarkan uap yang sempurna. Nah, ini bagian untuk di muka ya, di hidung, muka, mata, dan mulut. Dan sekarang Umi tidak hanya dengan lepas di wajah saja, tidak lepas hanya di mulut dan hidung saja. Umi akan membawa ke badan Umi dan menterapinya juga ke badan Umi. Dengan cara apa? Ini Umi hidupkan lagi, kayaknya tidak efektif. Kita buka aja. Ini baru sih Umi coba tadi, tapi panas ini lebih tinggi, jadi tidak sempurna ya. Ini kita buka aja. Acit, minta air lagi, Cit. Ini kurang airnya nih. Berapa? Ada yang mineral aja nih? Iya, mineral aja. Panas. Oke, Bang. Kenapa? Umi memecahnya dengan mineral. Dan Umi tidak hanya menterapi dengan wajah saja, tidak hanya menghirup dengan hidung saja. Dan sekarang Umi panaskan lagi. Nih, baru sebentar Umi udah keringatan. Oke, nah, Umi memasukkan ke dalam mukena. Umi memasukkan ke dalam mukena. Umi menghirup di dalam. Sekalian badan Umi juga, jadi biasanya Umi bawa berdiri nih, karena ini terlalu panas ya. Nah, itu berasa banget, berasa, sungguh-sungguh sangat dahsyat rasanya. Kan kalau di atas kompor nggak mungkin kita lakukan seperti ini, dan kita tidak mungkin berdiri di atas kompor ya. Dan satu-satunya ini yang bisa, ya kita mencari hal yang gampang, yang bisa. Memang obat-obatan rempah-rempah itu tidak ada yang enak, tidak ada yang manis. Kelap dan pahit. Manis bukan obat namanya. Kalau manis bukan obat namanya, kata Syekh Rashid. Nah, sebentar Umi akan berdiri. Umi masuk dalam mukena Umi sambil menghirup. Dan itu kita bawa ke dada, ke perut kita. Nah, ini sekarang Umi udah mandi keringat ini. Nah, udah basah nih. Nah, jadi ke pori-pori kita, bentar, ke pori-pori kita dia juga masuk. Tenggorokan enak, muka enak, dan sekarang kita akan melakukannya kepada Syekh Rashid. Ayo, tafadhol Syekh. Ayo, duduk. Buka kacamatanya. Dan ini setiap hari, dan alhamdulillah nih muka Syekh Rashid ini dari jerawatnya juga sembuh. Nah, ini Umi berkeringat, basah nih. Kita tanya, gimana Syekh Rashid semenjak Umi suruh udah 1,5 bulan ya?
Iya, Udah hampir 2 bulan kita betul, terapi ya. ini ya. Gimana rasanya? Enak sih, karena kita kan susah-susah, apalagi Acit yang jerawat kan susah nyari obat. Nah, berbagai obat coba. Ya, itu baliknya ke perilaku sih memang. Udah, jadi dengan ada terapi ini ya ada kemajuan gitu, enak. Hirup, buang, hirup, terus dulu. Iya. Nah, saya rasa sedikit kurang tahan dia, tapi setidaknya dia 2-3 menit. Terus hirup. Dan saya rasa pernah hilang penciumannya kemarin. Pernah subuh pas, untung enggak gimana ya, subuh loh udah mau belajar, tapi alhamdulillah Cid diam-diaman aja karena tapi kita nggak buka cerita ini keluar. aja baru nih setelah sembuh. Memang kita tidak ke rumah sakit, tapi kita ada konsultasi langsung dengan dokter. Rasid punya dokter, ayah angkat dokter suami istri 2. Jadi itulah obat apa yang harus kami minum, dan mereka menyarankan jangan putus parastamolnya. Belum sempurna keringatnya keluar. Nah, ini yang semoga ini bisa bermanfaat di luar sana dan bisa dilakukan juga terapi di rumah. Tidak perlu cemas dan takut. Insya Allah bersama kita, dalam lindungan Allah selalu, dan segala sesuatu ikhtiar dan usaha yang kita lakukan, hasil yang terbaiknya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian dari Umi berbagi tips kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bahwasanya rempah-rempah Indonesia itu adalah rempah-rempah terbaik untuk obat. Lagi. Belum sempurna. Nah, tidak ini panas. Iya. Assalamualaikum.